Perjuangan seorang ibu memanglah sangat besar karena nyawa yang jadi taruhannya. Berbicara tentang persalinan, manusia rata-rata melahirkan bayi dengan berat kurang lebih 1/15 dari berat badan ibunya. Bayangkan jika manusia melahirkan bayi yang beratnya 1/3 dari berat badannya. Ternyata ada hewan-hewan yang proses melahirkannya sangat ekstrim melebihi manusia, bahkan ada yang harus meregang nyawa untuk melahirkan. Simak penjelasannya berikut ini. Katak Suriname. Penampilan kodok Suriname agak seperti daun. Hampir benar-benar datar, dan berwarna coklat berbintik-bintik. Kaki mereka yang berselaput luas dengan jari-jari kaki depan membentuk seperti bintang kecil. Ukuran mereka hampir 20 cm, 8 in paling besar tercatat. Meskipun 10-13 cm, 4-5 in, adalah ukuran khas mereka. Kodok Suriname tidak memiliki gigi dan lidah. Proses melahirkan kodok Suriname unik karena melahirkan melalui punggung. Pertama, kodok betina akan bertelur. Kemudian kodok jantan akan membuahi telur dan menempatkan semua telur di punggung betina. Akan ada kulit yang tumbuh untuk melindungi telur hingga menetas. Paus bungkuk. Mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba sistem reproduksinya tidak seperti ikan. Mereka melewati proses kehamilan yang relatif lama, mirip manusia. Bayi paus bungkuk akan menyusu selama 5-7 bulan sebelum akhirnya disapi. Saat bayi paus bungkuk lahir, sang induk harus segera mendorongnya ke permukaan agar tidak tenggelam dan supaya bayinya bisa menarik napas pertama. Jika semua berjalan lancar, paus bisa hidup sampai 50 tahun. Menurut Bejer, bayi paus yang direkamnya masih memiliki sirip punggung dan tulang ekor yang cukup lunak. Selain itu, dia tidak dapat mendeteksi apakah bayi paus itu berjenis kelamin jantan atau betina. Seekor betina hanya menghasilkan satu bayi sekali melahirkan, di mana bayi paus yang baru lahir memiliki panjang tubuh 5 meter. Bayi paus tersebut akan menyusu pada induknya hingga usia 5 bulan. Jerapah. Jerapah merupakan salah satu hewan yang memiliki masa kehamilan panjang. Pada umumnya, jerapah akan mengandung anaknya sekitar 15 bulan lamanya. Setelah anaknya lahir, jerapah masih harus memastikan anak-anaknya tumbuh dengan kemampuan pertahanan diri selama 400 hingga 470 hari. Lahirnya anak jerapah terbilang unik. Mulai dari proses kelahiran sang induk yang berdiri sehingga anak jerapah yang lahir jatuh dari ketinggian 2 meter hingga kemampuannya yang cepat untuk berdiri. Dalam waktu beberapa jam, bahkan ada yang 30 menit, anak jerapah bisa berdiri, berjalan, dan makan. Anak jerapah yang baru lahir tingginya setara manusia dewasa. Tingginya sudah mencapai 1,8 meter dengan berat maksimal hingga 70 kg. Burung kiwi. Burung lucu yang menakjubkan ini cukup unik di jenisnya. Burung yang sangat dilindungi ini adalah burung kecil yang tidak bisa terbang, lunas, dengan berat rata-rata 3,5 kg. Tingginya dari 20 hingga 55 cm, sangat menarik bahwa betina mereka lebih besar daripada jantan. Ukuran telur burung kiwi sangat besar. Ukurannya 20% dari berat badan induknya. Telurnya cukup besar. Dimensinya mencapai panjang 135 mm dan lebar 84 mm, dengan berat sekitar 500 gram, yaitu sekitar 1/4 dari berat betinanya sendiri. Cangkang mereka cukup tebal, warna putih. Anehnya, jantan mengerami telur dari 42 hingga 50 hari. Sangat menyulitkan dan menyakitkan bagi burung kiwi untuk mengeluarkan telurnya. Tapi,
Jika dibandingkan dengan ekstrimnya proses melahirkan hewan lain, burung kiwi ini termasuk salah satunya. Kadal pendek lidah biru. Kadal berekor pendek Tiliqua rugosa, Singleback skink tersebar luas di iklim gurun dan semi-gurun di selatan dan barat Australia. Singleback memiliki sisik yang agak kuat. Ada beberapa warna kadal, dari coklat tua hingga krem. Panjang tubuh jarang melebihi 36 cm, tetapi berat ekor pendek sangat tinggi. Lidah kadal berwarna biru muda, tidak seperti spesies kadal lainnya. Kadal ekor pendek tidak memiliki kemampuan untuk melakukan autotomi dan tidak dapat melepaskan ekornya. Jenis reptil ini bisa melahirkan 1-2 ekor bayi. Memang terdengar biasa, tapi ternyata yang membuat kelahirannya ekstrim adalah ukuran anaknya sepertiga dari berat badan induknya. Hal ini setara dengan manusia yang melahirkan anak berumur 7 tahun. Ukuran bayi yang sangat besar. Ketika dilahirkan bayi kadal sudah bisa langsung beradaptasi dan mencari makan. Landak. Landak sebenarnya memiliki bulu yang lembut dan duri di belakang tubuhnya yang mengeras jika merasa terancam. Duri-duri ini sudah ada sejak landak dalam kandungan induknya dan akan mengeras setelah beberapa jam lahir. Masalahnya, kontraksi saat melahirkan akan merangsang duri-duri bayi landak menjadi tegang sehingga duri tersebut bisa melukai induknya bahkan tersangkut dalam tubuh sang induk. Benar-benar sangat menyakitkan bagi induk landak. Landak ini merupakan satwa terestrial, nokturnal, berpasangan atau hidup dalam kelompok keluarga. Uniknya lagi, satwa pengerat yang satu ini suka sekali menggerogoti batu atau kayu keras. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi pertumbuhan giginya. Ternyata, landak ini di dalam penangkaran bisa hidup hingga 27 tahun lamanya. Hyena tutul. Hyena tutul juga dikenal sebagai salah satu jenis spesies hewan dengan proses melahirkan paling berisiko. Hyena tutul memiliki saluran yang disebut pseudopenis, dan mereka melahirkan lewat saluran ini. Selain itu, jalur kelahiran pada hyena hanya selebar sekitar 2,5 cm, sehingga menyebabkan induk hyena betina berisiko tinggi mengalami kematian, begitu pula pada bayi yang akan dilahirkan. Melahirkan melalui saluran ini bukan hanya sangat menyakitkan tapi juga bisa menimbulkan kematian pada induk hyena tutul. Faktanya, 15% induk macan tutul mati saat persalinan pertama mereka. Bayangkan melahirkan melalui penis. Alat kelamin hyena benar-benar aneh. Melahirkan lewat penis sepertinya bukan masalah sepele. Laba-laba. Stegodipus lineatus merupakan laba-laba Eropa dan satu-satunya spesies dari genus Stegodipus. Seperti yang kita ketahui, ada banyak hewan yang memakan anaknya sendiri setelah melahirkan. Tapi laba-laba ini sebaliknya. Setelah sang induk meletakkan kantung telur di jaring, jaringan tubuh sang induk akan memburuk. Begitu anak-anaknya menetas, dia memuntahkan cairan makanan untuk anak-anaknya. 9 hari kemudian anak-anaknya menyedot cairan makanan dari induk mereka sampai habis dan tak menyisakan apapun kecuali bangkai induknya yang mati. Sungguh perjuangan yang menyedihkan demi anak-anaknya.